Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan bersama saya Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan transaksi yang terjadi di mana pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang terkadang disebut sebagai merger dianggap sama dengan kombinasi bisnis. Kemudian di dalam kombinasi bisnis ini juga terdapat adanya hubungan antara induk dan anak perusahaan. Nah, terjadi ketika akuisisi dilakukan sampai dengan 100% kepemilikan, sedangkan perusahaan yang diakuisisi tidak dihentikan. Nah, alasan-alasan apa saja ya bagi perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis? Yang pertama adalah penghematan biaya, dan yang kedua pengurangan risiko, yang ketiga mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, yang keempat menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya, yang kelima memperoleh aset tidak berwujud, dan alasan-alasan lainnya seperti kebanggaan tersendiri ketika berhasil mengakuisisi perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk jenis kombinasi bisnis ada tiga, yaitu integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Integrasi horizontal ini merupakan line bisnis atau pasar yang sama. Contohnya, perusahaan mie instan yang mengakuisisi perusahaan produsen kecap, saus, atau makanan kecil yang bahan bakunya menggunakan bahan baku yang sejenis. Sedangkan integrasi vertikal merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda baik secara tahapan produksi dan atau distribusinya. Contohnya adalah perusahaan kain yang akuisisi perusahaan pakaian jadi. Sedangkan konglomerasi merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan. Contohnya adalah perusahaan minyak mengakuisisi perusahaan asuransi, kemudian perusahaan otomotif dan bank. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bentuk kombinasi bisnis ada dua ya, merger dan konsolidasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini merger itu untuk PTA ditambah dengan PTB, PTB berhenti beroperasi kemudian masih muncul ataupun tetap eksis adalah PTA ya. Nah, untuk yang konsolidasi ini PTA ditambah dengan PTB menjadi PTC ya. Nah, dalam bahasan video kali ini kita akan ulas lebih mendalam untuk kombinasi bisnis yang jenis merger. Nah, kemudian untuk metode pencatatan ya ada dua metode. Yang pertama adalah metode pooling of interest dan metode purchase. Nah, metode pooling of interest ini merupakan metode di mana masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya. Tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Tapi metode pooling of interest ini saat ini tidak digunakan lagi karena pada saat ini kita menggunakan metode purchase atau menggunakan nilai wajar ya. Nah, ini penggunaan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi, yaitu pembentukan entitas baru sehingga perlu dilakukan penilaian atas aset dan liabilitas perusahaan yang bergabung. Mengakibatkan ya ini metode tersebut dapat menimbulkan goodwill bagi perusahaan setelah dilakukan kombinasi bisnis. Persyaratan untuk metode pembelian ataupun akuisisi yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisinya siapa, penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Kemudian pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari akuisisi. Nah, terdapat juga ya biaya-biaya terkait dengan investasi. Yang pertama adalah biaya-biaya langsung berupa harga yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli ataupun diakuisisi, akan diakui sebagai harga perolehan investasi. Kemudian biaya langsung lainnya seperti biaya akuntansi, hukum, konsultan, dan biaya-biaya penemuan. Nah, ini perlakuan akuntansinya dimasukkan ke dalam beban berjalan pada saat terjadinya transaksi akuisisi ya. Kemudian biaya-biaya langsung seperti pendaftaran dan penerbitan surat-surat berharga, ekuitas, dan surat berharga hutang. Perlakuan akuntansinya ini mengurangi tambahan modal distortor atau additional parent capital dan menambah diskon atau mengurangi premium surat berharga hutang ya. Jadi kalau untuk biaya-biaya langsung yang memang ini diperlukan tidak bisa kita hindari ya, berarti memang perlakuan akuntansinya tadi mengurangi tambahan modal distortor, kemudian juga menambah diskon atau mengurangi premium surat berharga hutang ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan goodwill ya? Tadi di bagian sebelumnya sempat kita sebutkan ya, bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis dimungkinkan munculnya goodwill ya.
Nah, goodwill merupakan aset tak berwujud yang dapat muncul pada saat akuisisi dan mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Nah, terjadi saat transaksi, nilai aset pihak yang diakuisisi telah menunjukkan nilai wajar pada tanggal akuisisi, namun masih terdapat kelebihan harga beli atau nilai wajar imbalan atas aset bersih yang dibeli yang tidak dapat diidentifikasi ke aset yang lainnya. Jadi pada saat lakukan kombinasi bisnis, ya, ada transaksi kombinasi bisnis, pihak mengakuisisi itu mesti harus menilai seluruh aset ataupun liabilitas sesuai dengan nilai wajarnya itu berapa. Kemudian berapa sih imbalan? Imbalan itu merupakan adalah cost of investment perusahaan ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, ya. Kemudian kita tandingkan, ya, dengan nilai wajar dari net asetnya, sehingga kalau misalnya ternyata ada selisih, ini akan dialokasikan ke goodwill. Kemudian untuk panduan pencatatan terkait dengan kombinasi bisnis, yang pertama adalah catat aset yang diperoleh dan liabilities yang diasumsikan dengan menggunakan prinsip nilai wajar. Apabila sekuritas equity atau saham dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, maka biaya registrasi dan biaya pengeluaran saham biasanya mengurangi additional paid capital. Kemudian biaya kombinasi bisnis lainnya seperti biaya konsulan hukum dan broker, serta biaya tidak langsung untuk kombinasi bisnis seperti gaji manajemen dibebankan kepada expense. Kemudian ketika perusahaan mengakuisisi mentransfer aset bukan dalam bentuk kas sebagai bagian dari kombinasi bisnis, maka setiap gain atau loss dari pelepasan aset tersebut dicatat sebagai current income. Kelebihan kas, other asset, debt, dan equity securities yang ditransfer di atas nilai wajar dari net asetnya yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Apabila net aset yang diperoleh melebihi kas, other asset, debt, dan equity securities yang ditransfer, maka gain on the bargain purchase dicatat sebagai current income. Nah, contohnya di sini PT Pramuka mengeluarkan 100.000 lembar saham dengan nilai pari $10 untuk mendapatkan saham PT Salemba. Saham PT Pramuka dinilai sebesar $16 per lembar, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk investment in PT Salemba sebesar ini tadi dalam ribuan, ya. Oke, berarti 100.000 lembar dikali dengan 16 jadi dapat 1,6 juta, ya. Kemudian common stock sebesar nilai parinya $10 kali 100.000 yaitu 1 juta, dan additional paid capital itu kelebihannya ataupun agio saham sebesar 600.000. Nah, PT Pramuka mengeluarkan kas sebesar $80.000 untuk jasa broker dan jasa konsultansi. Selain itu, PT Pramuka juga mengeluarkan $40.000 sebagai biaya pengeluaran dan register saham, ya. Jadi kita lihat di sini adalah untuk biaya yang dikeluarkan ataupun kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau untuk jasa broker dan jasa konsultansi ini masuk sebagai expense, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini langsung, ya, terkait dengan pengeluaran saham baru dan memang ini tidak bisa dihindari, berarti masuk sebagai pengurang dari additional paid capital sebesar $40.000 dan cash yang dikeluarkan $120.000. Kemudian PT Salemba diasumsikan operasinya dihentikan. Oleh karena itu, PT Pramuka mengalokasikan biaya investasi terhadap fair value yang dapat diidentifikasi, fair value atas aset yang dapat diidentifikasi, ya, dan liabilitas yang diasumsikan. Kelebihan tersebut dialokasikan ke goodwill. Jadi nanti seperti ini, ya, untuk jurnalnya. Jadi misalkan memang ada aset ataupun liabilitas yang ditransfer dari PT Salemba kepada PT Pramuka, ya. Seluruh asetnya itu dicatat oleh PT Pramuka sesuai dengan nilai wajarnya, receivables, inventory, plan asset, kemudian ternyata ada goodwill, accounts payable, notes payable, dan menutup akun investment in Salemba, ya. Nah, kemudian kita ulas, ya, terkait dengan pencatatan atas fair value dengan menggunakan metode akuisisi. Jadi memang kalau kalau kita melaksanakan kombinasi bisnis, ya, metode yang diperkenankan adalah metode purchase ataupun metode nilai wajar. Jadi ketika perusahaan melaksanakan kombinasi bisnis, ya, ini perusahaan mesti harus mengidentifikasi apa saja, ya. Yang pertama adalah tangible asset yang diperoleh, yang kedua adalah intangible asset yang diperoleh dan liabilities yang ditanggung. Kemudian menetapkan nilai wajar untuk aset bersihnya, ya, gunakan nilai wajar yang ditentukan dalam urutan preferensial, yaitu
harga pasar yang tersedia, dan yang kedua adalah nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti tingkat bunga utama ya, kemudian estimasi yang diturunkan secara internal lainnya ya. Kemudian kalau kita lihat contoh selanjutnya, di sini PT Palmerah memperoleh net aset PT Slipi dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan tanggal 27 Desember 2015. Aset dan liabilities PT Slipi pada tanggal tersebut memiliki book value dan fair value sebagai berikut. Ini dalam jutaan rupiah ya. Yang di paling sebelah kanan itu dinyatakan fair value yang memang sudah dinilai ya. Ini oleh PT Pramuka atas aset dan liabilities-nya PT Slipi ya. Ini sebelah kiri itu adalah book value. Oke, nah dari hasil ini, dari hasil penilaian dengan menggunakan fair value, ternyata ada paten yang mesti harus dicatat ya. Seharusnya oleh PT Slipi ya, ini sebesar 50 juta ya tadi ya. Oke, 50 juta. Nah, di sini ya asumsinya bagaimana kalau akuisisi dengan menggunakan goodwill. PT Palmerah mengeluarkan 400 juta rupiah ya dengan cash dan mengeluarkan 50.000 saham biasa dengan nilai pari 10.000 per lembar dengan nilai pasar sebesar 20.000 per lembar untuk mengakuisisi net aset dari PT Slipi. Kemudian total perkiraan nilai wajar ya ini dalam jutaan rupiah berdasarkan informasi yang kita peroleh dari slide sebelumnya ya bahwa nilai wajar dari net aset itu sebesar 1, berapa di sini? 1,4 miliar ya. Kemudian fair value dari net aset yang ini total perkiraan nilai wajar terkait dengan jumlah akuisisi ya. Sebesar 1,4 miliar, kemudian fair value dari net aset yang diperoleh itu sebesar 1,2 miliar ya, dan selisihnya kita alokasikan ke goodwill. Jadi bagaimana cara pencatatan atas proses kombinasi bisnis tersebut ya? Yang pertama adalah perusahaan mencatat investment in PT Slipi sebesar 1,4 miliar, kemudian cash yang dikeluarkan sebesar 400 juta, common stock sesuai dengan par value-nya 500 juta, dan additional parent capital sebesar 500 juta. Dan ini jurnal untuk mencatat aset yang diserahkan ya ataupun yang diambil alih oleh PT Palmerah dari PT Slipi ya. Ada cash, net receivables, kemudian inventories, land, buildings, equipment, patent, dan goodwill ya. Kemudian accounts payable, notes payable, other liabilities, dan investment in PT Slipi. Nah, di sini berarti dalam jenis kombinasi bisnis ini dengan merger ya. Nah, berarti akun investment in PT Slipi itu hanya temporer saja ataupun sementara saja dicatat. Kenapa? Karena ketika si PT Palmerah menerima aset dan liabilities dari PT Slipi, berarti akun investment in PT Slipi tersebut mesti harus dihapuskan melalui jurnal ini ya. Nah, kemudian untuk akuisisi dengan bargain purchase ya. PT Palmerah mengeluarkan 40.000 lembar saham dengan nilai pari sebesar 10.000 rupiah per lembar dengan market value 20.000 per lembar. PT Palmerah juga menyerahkan notes payable yaitu dengan bunga 10% dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 200 juta rupiah untuk net aset PT Slipi. Nah, di sini berarti kita mendapatkan informasi. Pertama adalah fair value dari net aset yang diperoleh, kemudian total imbalan ataupun cost of investment ya dari yang dikeluarkan oleh PT Palmerah ya. Ini dalam bentuk apa? Saham dan apa di sini? Oke, saham dan notes payable ya. Oke, totalnya 1 miliar. Nah, ternyata fair value dari net asetnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah imbalannya ya. Nah, selisihnya sebesar 200 juta ya, ini diakui sebagai gain from bargain purchase. Nah, ini untuk jurnalnya. Kalau untuk bargain purchase ya, yang pertama adalah investment in PT Slipi sama dengan yang dengan menggunakan goodwill ya. Kemudian notes payable, common stock, dan additional parent capital ya. Ini sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan oleh PT Palmerah. Dan selanjutnya di sini pencatatannya sama ya, atas transfer aset dan liabilitas dari PT Slipi ke PT Palmerah. Ada cash, net receivables, inventories, land, buildings, equipment, patents ya.
dan accounts payable, notes payable, other liabilities, dan menutup atau menghapus akun investment in PPT Sleepy ya. Dan satu lagi ada gain from bargain purchase sebesar 200 juta. Nah, demikian atas materi yang saya sampaikan terkait dengan kombinasi bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.